dari jam 3. Ya, jadi kalau dia sudah lewat dari jam 3, nah biasanya itu pakai sapu. Bersino memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Sebelum kita memulai belajar hari ini, marilah kita bersama-sama sejenak menundukkan hati dan pikiran kita, seraya berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kasihanilah dan sayangilah kami hamba-Mu ini yang senantiasa bermunajat kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Dan hindarkanlah kami dari kedua dosa, serta berikanlah kemampuan kepada kami untuk menjauhi kemaksiatan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemberi berkah, mohon berkah, rahmat dan taufik-Mu hari ini kepada kami semua warga SMK Mutiara Ilmu. Senantiasa lindungilah kami ya Allah dari berbagai mara bahaya, malapetaka, bencana dan kejahatan orang-orang, serta gangguan jin dan syaitan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pemberi ilmu, curahkanlah ilmu yang berguna kepada kami pada hari ini ya Allah. Terangilah hati kami dan bukalah pikiran kami ya Allah, sehingga kami boleh menerima ilmu yang disampaikan oleh para guru kami. Senantiasa berikanlah kesehatan, kekuatan dan keikhlasan kepada para guru kami dalam mengajar, pendidik dan pemimpin kami tanpa mengenal lelah. Senantiasa berikanlah kepada kami kekuatan dan kesehatan yang baik untuk mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Tuhan kami, senantiasa tunjukkanlah kami jalan yang benar dan lurus yang Engkau ridhoi. Senantiasa berikanlah kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kasihanilah dan sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana keduanya menyayangi kami sejak kami kecil sampai sekarang. Kami tahu bagaimana sulitnya beliau mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan kami serta membentukkan harapan agar kami menjadi anak yang berbakti dan berguna. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penerima doa, kabulkanlah doa kami ini ya Allah, dan kiranya kami senantiasa berada dalam lindungan kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Argia, Arman, Ainun, Nur Ainun Hamsina, Nur Prastiwi Ali, Nur Salsabila Harsadi, Siti Anisario, Sri Mulyana Basri, Zaka Wulandari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Setelah pekan yang lalu, ya materi telah berakhir pada materi bersikap demokratis. Namun sebelumnya Ibu akan mengawali dengan memberikan sebuah tayangan video. Ya, silahkan kita cermati, silahkan kita amati. Ya, silahkan dilihat. Jadi gak usah deh, gue ini aku gak bangun lagi.
Ya udah, bye. Ini udah hadir. Jadi sih kerjanya bukan orang banyak amat dibilangin kalau banyak gimana? Ya udah aja pindahin. Jadi cowok lu jadi kemana? Jadi sama siapa? Ya Allah, kamu sudah menunjukkan hati ibu. Karena saya sedang berkorban dan sekarang laki-laki itu tidak pernah bertanggung jawab. Ya Allah, kenapa keadaan saya harus seperti ini? Ini kita sudah lihat tayangannya. Ya, pertanyaan Ibu, ini ada enggak di sekitar kita? Ada. Banyak atau sedikit? Banyak. Ya, jadi hal yang tadi ini, ya kenapa Ibu memberikan gambaran ini di awal? Karena ini sekarang banyak sekali terjadi pada anak remaja seusia-usia kalian, ya. Bahwa mereka itu bergaul, tidak ada batas antara laki-laki dan perempuan, ya. Sampai tadi kita lihat juga dampak yang sangat buruk adalah sampai bisa melawan orang tua, ya, untuk perkara-perkara yang dalam agama kita sudah sangat jelas dilarang, yaitu dengan pacaran, ya. Nah, maka saya berharap kalian bisa untuk tidak bergaul seperti apa tadi yang dinasehatkan dalam video tadi, bahwa kalau bergaul batasi, ya, jangan sampai bebas, ya, dan harus kemudian kita berhati-hati untuk segala halnya. Nah, kalau sudah hamil mau apa lagi? Pacaran itu tidak dibolehkan, ya, dalilnya sudah sangat jelas, ya, dalam surah Al-Isra dikatakan la taqrabu zina, ya, jangan mendekati perzinahan, ya, dan yang disyariatkan dalam agama kita adalah pernikahan, ya, karena pernikahan itu akan menjaga kehormatan. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada kita, kalau Ibu berbicara tentang pernikahan, ya, materi kita ini pada hari ini adalah tentang membangun mahligai rumah tangga. Nah, kalau kita lihat ini, apa yang terbayang di kepala tak? Tergambar pada otak saya tentang pernikahan, yaitu untuk membangun rumah tangga dan mendapatkan keturunan. Ya, jadi Mesya, yang tergambar di kepalanya Mesya kalau pernikahan itu adalah membangun rumah tangga yang tujuannya, salah satu tujuannya adalah mendapatkan keturunan. Apa bedanya dengan video yang tadi? Keturunannya didapatkan dengan berzina. Kalau pernikahan dengan cara yang halal. Oke. Siapa lagi? Iya, silahkan, Salim. Menurut saya pernikahan itu sebagai rangkaian sepanjang hidup dan untuk menjauhkan diri dari perbuatan maksiat. Iya, ternyata Salim mengucapkan atau mengatakan berpendapat bahwa pernikahan itu ibadah sepanjang hidup katanya. Ya, untuk lebih bisa memahami apa itu pernikahan, bagaimana ketentuan-ketentuan dalam pernikahan, ketentuan-ketentuan pernikahan dalam Islam, ya, maka Ibu mengajak kalian untuk menyimak penjelasan materi melalui video pembelajaran yang insya Allah saya akan menyampaikannya kepada kita. Ya, silahkan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu indahnya membangun mahligai rumah tangga. Pada materi ini, KD pengetahuan atau kompetensi dasar pengetahuan yang akan dicapai adalah menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Adapun KD keterampilannya atau kompetensi dasar keterampilan yang akan dicapai yaitu menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Pada materi ini juga, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama, menyadari kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, mengamalkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, menjelaskan pengertian pernikahan dengan benar. Yang keempat, mengidentifikasi orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau mahram dengan tepat.
Yang kelima, menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar. Yang keenam, menganalisis hukum pernikahan dengan benar. Yang ketujuh, menganalisis tujuan pernikahan dengan benar. Yang kedelapan, menguraikan rukun dan syarat pernikahan dengan benar. Dan yang terakhir adalah menyajikan paparan tentang ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan benar dan percaya diri. Baiklah, kita akan masuk pada materi pada pertemuan pertama ini, yaitu pengertian pernikahan. Secara bahasa, kata nikah berasal dari bahasa Arab, ya, yang berarti al-jam'u, yang artinya bertemu atau berkumpul. Adapun secara istilah, nikah adalah adanya akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam definisi secara istilah ini, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dengan baik. Yang pertama adalah nikah itu adalah adanya akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dari sini kita bisa menyimpulkan yaitu hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan atau hubungan yang terjalin antara laki-laki dan perempuan sebelum adanya akad, maka hubungan tersebut dilarang. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa nikah dalam agama kita, ya, atau dalam agama Islam, yaitu menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ya, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika ada pernikahan, ya, yang terjadi antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka hubungan pernikahan tersebut tidak sah, ya, sebab yang diakui oleh agama kita adalah menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga yang harus kita ketahui dalam definisi ini, yaitu nikah itu menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Berarti ketika ada pernikahan yang terjadi dan pernikahan itu terjadi dengan pernikahan yang menikahkan antar sesama mahram, ya, maka pernikahan itu tidak sah. Terus ada dua suaminya. Nah, istri ini hamil. Itu kan tidak jelas siapa yang menghamili, ya. Suami yang mana? Suami yang satu kah? Suami yang kedua kah? Nah, sehingga nasabnya nanti tidak jelas, ya. Nah, makanya kenapa di dalam agama kita itu tidak dibenarkan namanya poliandri. Kemudian yang berikutnya masalah saksi, ya. Rukun yang keempat itu adalah saksi. Saksi nikah. Apa syaratnya saksi nikah? Yang pertama adalah laki-laki kepada mempelai laki-laki untuk menyerahkan tanggung jawab tersebut. Ya, makanya biasanya kalimat ijab itu misalnya, ya, saya nikahkan anak saya, saya nikahkan engkau, ya, dengan anak saya Fulana binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Nah, itu diucapkan oleh wali nikah. Nah, adapun kabul itu diucapkan oleh pengantin laki-laki yang menunjukkan penerimaan. Makanya biasanya ucapannya itu saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai, ya. Nah, itu maksudnya. Nah, apa syarat-syarat ijab kabul? Nah, yang pertama menggunakan kata-kata yang bermakna menikah. Ya, jadi harus jelas bahwa kata-kata yang digunakan betul-betul kata-kata yang memang digunakan untuk pernikahan. Kemudian lafal ijab kabul diucapkan oleh pelaku akad. Siapa pelaku akad? Ya, ada dua, wali nikah dengan pengantin laki-laki. Wali nikah mengucapkan ijab, ya, ijab, pengantin laki-laki mengucapkan qabul, ya. Kemudian antara ijab kabul harus bersambung, tidak boleh diselingi perkataan. Ya, jadi misalnya setelah wali mengatakan saya nikahkan kau dengan anak saya Fulana binti Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai, itu langsung disambung. Tidak boleh mengatakan kayaknya, tidak bisa. Dia harus bersambung, ya. Kemudian pelaksanaan ijab kabul harus berada pada satu tempat. Ya, jadi itu tadi video pembelajaran yang sudah ditampilkan. Jadi dari video tadi kita sudah
mengetahui apa ketentuan-ketentuan pernikahan di dalam Islam, mulai dari apa definisinya, ya apa itu pernikahan, ya, kemudian apa itu mahram, kemudian tujuan, hukum pernikahan, ya, hukum asal pernikahan yang tadinya mubah itu bisa berubah menjadi wajibkah, sunnahkah, makruh atau haram. Nah, setelah kita menyimak tadi materi dari video pembelajaran tadi, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok, ya, di mana 6 kelompok ini nanti akan membahas satu kasus, ya, yang kasusnya masih berkaitan dengan pernikahan. Ya, jadi Ibu sebentar akan bagi kalian menjadi 6 kelompok, ya. Di masing-masing kelompok ini itu akan membicarakan tentang satu permasalahan, ya, yang kalian akan diskusikan dan mencari solusi dari masalah tersebut dengan mengaitkan dengan materi yang kalian sudah dapatkan tadi. Jadi kasus tadi, ya, kasus yang sebentar kalian akan bahas itu mencari solusinya itu dikaitkan dengan materi yang kalian sudah simak dari pembelajaran kita hari ini. Bisa, Nak? Bisa. Difaham? Paham. Oke. Saya jelaskan dulu caranya. Jadi caranya sebentar. Saya akan bacakan kasus-kasus setiap kelompok. Kemudian kalian diskusikan. Ibu akan kirimkan nanti lembar kerja peserta didik atau LKPD lewat WhatsApp grup kita. Jadi pengerjaan tugas ini dikerjakan di laptop kalian masing-masing dengan format tugas, maksudnya format penyelesaian tugas, ya, atau LKPD. Itu saya akan kirimkan lewat WhatsApp grup tak. Jadi kita download dari situ template-nya, ya. Jadi kalian mengerjakan tugas diskusi ini pada template tersebut. Setelah kalian diskusikan, maka hari ini juga kita akan mempresentasikan dari apa yang kemudian kita sudah diskusikan. Ya, bisa difaham? Bisa. Oke. Coba kalian lihat di layar. Di layar ini ada contoh LKPD. Nah, ini LKPD inilah nanti yang akan saya share ke grup WhatsApp kalian, ya. Jadi LKPD ini yang saya akan share di grup WhatsApp kalian download, dan tugas kalian hari ini itu dikerjakan pada lembar kerja ini, ya. Tolong didengar. Jadi Ibu bacakan kelompok-kelompoknya. Yang Ibu baca sebutkan namanya, tolong angkat tangan, ya. Kelompok 1, ketuanya adalah Zaka, Agil, anggotanya Aris, Syahrul, dan Salim. Untuk kelompok 2, ketuanya Muhammad Bintang, ya, anggotanya Alif, Ferry, Arman, Indra. Oke, kelompok 3, Meisha sebagai ketua, anggotanya Sarlina, Putri Madraini, Putri Aulia, Makfira, dan Ismi. Oke, kelompok 4, ketuanya Rofifa, anggotanya Ilmi, sakit ya. Kemudian Astri, Nur Prastiwi Ali, Ainun, dan Aulia. Kelompok keempat, ketuanya Sri Mulyana Basri. Kelompok 5, afwan ya, kelompok 5, ketuanya Sri Mulyana Basri, anggotanya Dian, Nur Salsabila Harsadi, Evika, dan Nabila. Dan kelompok terakhir adalah ketua Argia, anggotanya Siti Anisareo, Wulan, Firda, Alfia, dan Nadita. Nah, coba masing-masing kelompok disimak. Untuk pembahasannya, ya, untuk pembahasan masalahnya, kelompok 1 ini dapat kasus ada seorang anak SMA yang karena pergaulannya sangat bebas, dia harus hamil, ya, dan terpaksa menikah dengan yang menghamilinya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah bagaimana status pernikahannya, ya. Kemudian
bagaimana solusinya, ya. Kemudian yang kedua, kelompok 2 ini berbicara tentang Ahmad, ya, Ahmad yang dia sudah menikah bertahun-tahun, ya, dan dia sudah dikaruniakan 1 orang putri, ya. Ternyata pada tahun yang ketiga pernikahannya, dia baru tahu bahwa Aminah ini adalah saudara sebapak dengan dia, ya. Maka bagaimana status pernikahannya, ya, dan bagaimana solusi yang harus dilakukan? Difaham sampai situ, nak? Yang kelompok 2? Oke, kelompok 3 yang mana? Ya, untuk kelompok 3 ini berbicara tentang ada seseorang yang sangat menyukai hewan peliharaan, ya. Dia suka sekali memelihara hewan, ya, ada anjing hewannya, ada kucing, ada kelinci, ya. Tapi dari semua hewan peliharaan itu kucing yang paling dia sayang, sampai-sampai dia menikah dengan kucingnya, ya. Jadi bagaimana kasus pernikahannya ini? Apakah sahkah, ya, atau bagaimana, ya? Terus apa solusinya? Kalau kelompok 4 siapa? Nah, kelompok 4 ada rumah tangga antara Ibnu dengan Wahida. Sudah bertahun-tahun dia bernikah, tapi dia tidak punya anak. Ternyata tidak punyanya keturunan ini bukan terjadi secara alami, tapi memang ada keengganan dari salah satu pasangan ini untuk memiliki keturunan. Nah, bagaimana Islam memandang hal tersebut dan solusinya bagaimana? Oke? Bisa difaham, Rofifah? Sebagai ketua kelompok? Oke. Kemudian yang kelima siapa? Kelompok 5? Ya, Nana. Kelompok kelima ini ada seorang pemuda, ya, di usia dia yang sudah matang memang 28 tahun. Dia ini tidak punya kemampuan, ya, atau dia belum mampu secara materi, ya, maksudnya belum mampu menafkahi, ya. Kemudian dia belum mampu juga melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami misalnya. Tapi dia punya keinginan yang sangat menggebu-gebu untuk menikah. Nah, bagaimana Islam memandang pemuda ini dan apa yang menjadi solusi dalam kasus pemuda ini tadi? Dan yang terakhir, siapa kelompok 6? Oh ya, Argia. Argia sebagai ketua kelompok akan mendiskusikan dengan teman kelompoknya seorang anak yang punya calon, tapi calonnya ini tidak direstui orang tuanya, tapi karena dia bucin, ya, bahasanya bucin. Hari ini buta sekali dengan, ya, bucin, ya, budak cinta, ya, hasratnya sudah menggebu-gebu sama pasangannya tadi. Akhirnya dia berani untuk keluar dari rumah dan menikah dengan laki-laki pilihannya tanpa ada wali dari bapak. Nah, bagaimana status pernikahannya? Solusinya bagaimana? Nah, semua masalah-masalah tadi itu cara penyelesaiannya dengan menggunakan LKPD, ya, yang Ibu akan share lagi. Sekali lagi Ibu akan share ke WhatsApp grup masing-masing. Nah, bagaimana tata caranya? Yang pertama, nak, lihat ada 3 kolom di atas. Nah, kolom warna ungu itu kita mengidentifikasi masalah yang tadi saya berikan ke kita. Ya, identifikasi apa masalahnya. Sebenarnya masalahnya sudah tahu, Jita, karena memang sudah bermasalah dikasih, Ki. Ya, kemudian yang kedua, apa sebab masalah itu muncul kira-kira? Ya, apa sebabnya itu masalah muncul? Misalnya yang kelompok 1 hamil di luar nikah. Apa sebabnya kira-kira bisa seperti itu? Ya. Kemudian yang terakhir, nah, solusi. Nah, solusi ini sebelum kita simpulkan, kaitkan dulu dengan materi yang kita sudah dapatkan tadi lewat video pembelajaran. Bisa difahami? Ya, dikaitkan dulu sampai dengan materi yang sudah kita dapatkan. Terus apa yang menjadi solusi, ya, dari permasalahan yang kita dapatkan tadi.
Bisa difaham? Oke, untuk itu silahkan membentuk formasi masing-masing, dikerjakan secara berkelompok. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau semuanya sudah selesai, ya sekarang kita presentasikan ya hasil kelompok kita. Kami acak saja ya, supaya tidak kaget yang pertama, kan selalu pertama yang pertama. Nah, sekarang kita ngacak saja. Kita memulai dari kelompok Rofifah. Ya, kelompok berapa Rofifah? Oh, oke. Kita mulai dari kelompok 4. Silahkan, Nak. Oke, kita sekarang mempersilahkan kelompok 4 ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok yang lain tolong disimak ya apa yang disampaikan oleh teman kita. Untuk kelompok 4 dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita diberikan kesempatan pada hari ini berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai masalah pernikahan. Tentang keturunan yang bisa jadi melalui keturunan ini ada kesepakatan antara seorang istri dan seorang suami untuk berpoligami jika seorang istri mengizinkan suaminya. Baik, mungkin komponen pertama, identifikasi masalah berbasis masalah yang ditemukan di masyarakat akan dibacakan oleh Ainun. Identifikasi masalah yang berbasis masalah yang ditemukan di masyarakat. Sepasang suami istri yang memiliki konflik karena seorang suami yang ingin memiliki keturunan sedangkan istrinya enggan untuk memiliki anak sehingga suaminya memutuskan untuk melakukan poligami, tapi dengan syarat sesuai dengan ajaran Islam. Baik, komponen kedua ada penyebab masalah yang dianalisis pada apa yang menjadi akar masalah yang menjadi pilihan masalah. Ini poin yang bisa dibacakan oleh Tiwi. Baik, penyebab masalah yang dianalisis apa yang menjadi akar masalah yang menjadi pilihan masalah. Penyebab yang terjadi pada Ibu Wahidah karena rasa enggannya untuk memiliki keturunan. Adanya rasa ketidakmauan dari diri sendiri yang mengakibatkan selama umur pernikahannya belum dikaruniai anak. Perlu diperhatikan juga bahwa permasalahan di sini karena rasa enggannya seorang Ibu Wahidah, bukan karena ditakdirkan ia tidak memiliki anak atau mandul. Pada poin selanjutnya ada solusi nih dari permasalahan-permasalahan yang tadi. Yang pertama dikaitkan dengan ketentuan pernikahan dalam Islam atau dikaitkan dengan materi-materi sebelumnya yang dari tadi kayak kita semua simak. Mungkin poin ini akan bisa dibacakan oleh Astrid. Poin yang ini dikaitkan dengan ketentuan pernikahan dalam Islam, yaitu menurut pandangan Islam, definisi pernikahan adalah suatu akad yang ditujukan untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya.
Dengan masalah yang telah diidentifikasi di sini, pernikahan Ibu Wahidah termasuk pernikahan yang sah. Tetapi dengan umur pernikahannya selama 3 tahun munculnya masalah antara Ibu Wahidah dan suami yang mengakibatkan terjadinya poligami. Poligami termasuk syariat Islam dengan syarat bolehnya seorang laki-laki menikahi melebihi dari 1 perempuan yang maksimal 4. Perlu digarisbawahi juga bahwa poligami terjadi karena adanya sebab dan akibat. Penyebab yang terjadi pada Ibu Wahidah karena rasa enggannya untuk memiliki keturunan, adanya rasa ketidakmauan dari diri sendiri yang mengakibatkan selama umur pernikahannya belum dikaruniai anak. Perlu diperhatikan juga bahwa permasalahan di sini karena rasa enggannya seorang Ibu Wahidah, bukan karena ditakdirkan ia tidak memiliki anak atau mandul. Baik, pada poin selanjutnya itu adalah solusi dari permasalahan tersebut. Jadi solusi pada permasalahan ini adalah pentingnya sekali mempererat atau memperdekat komunikasi antara pasangan suami dan istri atau dalam keluarga. Karena dengan komunikasi akan menjadikan mereka lebih terbuka satu sama lain. Dan adanya juga persetujuan dari seorang istri. Jadi dari permasalahan ini bisa diketahui bahwa jika misalnya ini sang suami atau ibnu mau melakukan poligami itu adalah hal yang bisa saja dilakukan ketika seorang suami ingin sekali mempunyai keturunan. Terdapat juga pada dasar hukum poligami yang bisa saya bacakan pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang mengatur jelas bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ada pula dasar hukum poligami Islam. Yang saya kaitkan pada Islam ini ketentuan hukum Islam pada pasal 56 ayat 1 yang berbunyi suami yang hendak beristri lebih dari 1 orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Maka dari sini poligami tidak dilakukan seenaknya saja, harus memiliki sebab dan akibat yang jelas dan suami pun harus bersikap adil dan ditangani oleh pengadilan. Baik, pada poin terakhir atau poin kesimpulan akan dibacakan oleh Aulia. Kesimpulan, sebagai seorang istri sebaiknya harus menjalankan kewajiban seperti melayani seorang suami dengan baik secara batin dan batil, sebagaimana semestinya seorang istri yang patuh kepada seorang suami karena memiliki keturunan termaksud salah satu karunia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami yang bisa kami angkat poin-poinnya bahwa di dalam kekeluargaan itu pasti akan mempunyai salah satu syarat-syarat juga atau dengan ini si Ibu Wahidah harus juga menempatkan dirinya sebagai seorang istri yang baik dengan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri untuk suami, yaitu untuk pada poinnya itu untuk memiliki keturunan, karena keturunan juga itu adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja presentasi dari kelompok 4, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, ada yang memberikan tanggapan? Oke, silakan Sri Mulyana Basri untuk memberikan tanggapan. Tanggapan saya, bagaimana pendapatnya jika diangkat dengan kisah Nabi Muhammad SAW yang melakukan poligami lebih dari 4 istri, tetapi masih berlaku adil? Silakan untuk kelompok 4 menjawab tanggapan dari Sri Mulyana Basri tadi mengenai bagaimana dengan dikaitkan dengan di zaman Rasulullah, ya, yang Rasulullah itu menikah lebih dari 4, namun Rasulullah bisa berlaku adil. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Izinkan kelompok kami untuk bisa menjawabnya. Pada masa itu memang belum turun hadis tentang poligami sehingga masih diperbolehkan untuk poligami melebihi 4 istri. Tetapi jika diterapkan atau dikaitkan di masa sekarang, itu statusnya sudah melanggar aturan Islam karena sudah diturunkan hadis tentang poligami hanya sampai 4 istri saja yang ditetapkan dengan hadis Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 3. Mungkin bisa dibacakan artinya? Artinya, dan apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
Ya bagaimana? Ya, jadi di zaman Rasulullah itu ya Rasulullah berpoligami sampai lebih dari 4 ya. Karena memang pada saat itu belum turun ayat ya surah An-Nisa ayat 3 ini mengenai batasan poligami itu sampai 4 saja. Ya, jadi kalau poligami itu dibolehkan dalam syariat kita, namun seperti tadi yang disampaikan oleh kelompok 4, dia hal yang dibolehkan dalam syariat kita, tapi dia memiliki ketentuan dan syarat, ya. Dan itu tadi sudah disampaikan juga oleh kelompok 4. Oke, untuk kelompok 4 kita anggap sudah selesai ya. Insya Allah kita akan lanjut pada kelompok yang lain. Untuk itu kami ucapkan terima kasih untuk kelompok 4 dan silahkan untuk menutup presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk bisa menyelesaikan presentasi kami dari awal hingga akhir. Terima kasih juga kepada para audiens yang telah mendengar materi-materi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identifikasi masalah. Dalam kehidupan manusia, pernikahan adalah akad yang sangat sakral dan penting. Adapun di antara tujuan pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dengan cara yang sah. Namun, terdapat sebuah permasalahan bagi mereka yang terlanjur melakukan hubungan intim namun belum melaksanakan akad nikah yang sah hingga hamil. Fenomena ini sungguh tidak asing, apalagi di kalangan remaja. Entah karena keadaan zaman atau bisa juga terjadi karena penurunan moral dan akhlak. Sehingga saat ini banyak sekali pasangan yang melakukan hubungan layaknya seperti suami istri. Kasus permasalahannya yaitu ada seorang yang bernama Roni yang sangat mencintai kucingnya sehingga ia nekat menikahi kucingnya tersebut. Nah, solusinya yaitu dalam perkawinan manusia dengan seekor hewan hukumnya haram secara mutlak dan pelakunya dipastikan berdosa dan pernikahannya itu tidak sah karena tidak menyimpang dalam hukum Islam yang sudah jelas pada surah Ar-Rum surah ke-30 ayat 21 yang menjelaskan tentang dan di antara tanda-tanda kebesaran ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kami yang berpikir. Pada dasarnya kita harus paham bahwa menikahi satu hewan itu sangat diharamkan. Kesimpulannya yaitu kita harus paham dan butuh akan ilmu dan berpikir sebelum melakukan sesuatu dan memahami bahwa kita semua diciptakan berpasang-pasangan dan haram hukumnya menikahi yang bukan dari jenis kita sendiri. Identifikasi masalahnya yaitu membahas tentang kawin lari atau melawan restu. Solusinya yaitu sebaiknya anak tersebut membicarakan dengan baik kepada orang tuanya dan kembali kepada ketentuan pernikahan bahwa dalam pernikahan harus ada restu dari wali pihak perempuan. Jika mereka melangsungkan pernikahan tanpa ada restu, maka pernikahannya tidak sah dan pernikahan ini dasarnya sangat merugikan pihak perempuan. Jadi pada poin identifikasi masalahnya itu ada seorang sepasang suami dan istri yang baru mengetahui bahwasannya hubungan mereka adalah mahram karena mereka adalah saudara tiri atau saudara sebapak. Jadi solusi dalam Al-Quran terdapat larangan dengan siapa yang akan menikah. Larangan ini dapat dilihat dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 yang berisi golongan wanita yang haram untuk dinikahi dalam Islam adalah mereka yang terikat dengan nasab atau keturunan, salah satunya yaitu putri, saudara perempuan, keponakan, sekandung, seayah atau seibu, cucu perempuan dan seterusnya, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Juga dalam kompilasi hukum Islam atau HKI pasal 39 ayat 1 dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu. Berdasarkan pada aturan tersebut, perkawinan seayah diharamkan karena apa tuh?
Berdasarkan pada aturan tersebut, perkawinan seaya diharamkan. Oleh karena itu, solusinya yaitu perkawinan yang demikian harus dibatalkan. Lalu bagaimana status anak tersebut dari hasil hubungan mereka? Menurut pasal 76 KHI bahwa batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Dengan demikian perkawinan yang dibatalkan tidak mempengaruhi pada status anak. Jadi jika hubungan tersebut berpisah, maka status anak tersebut tetap status orang tua tersebut tetap menjadi orang tua untuk anaknya. Identifikasi masalahnya, Bayu adalah seorang pemuda berusia 28 tahun. Di usianya ini, dia sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan, namun Bayu belum memiliki kemampuan untuk menafkahi. Bagaimana tanggapannya mengenai Bayu ini? Solusinya dapat kita ketahui bahwa ketentuan pernikahan ada 3, yaitu 1. Telah mampu menafkahi lahir dan batin. 2. Mengetahui dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya. 3. Dikhawatirkan jatuh pada perzinahan. Jika poin 1 dan 2 tidak terpenuhi dan dikhawatirkan pada perzinahan, maka solusinya itu sebaiknya menunda keinginan menikah hingga ia mampu. Adapun gairah hasratnya bisa dikurangi dengan berpuasa atau berolahraga dengan rutin. Ya, alhamdulillah semua presentasi dari kelompok sudah selesai dan saya mengucapkan hal yang sangat membanggakan dari apa yang tadi kalian presentasikan. Ya, banyak ilmu yang kita bisa dapatkan, ya, bahwa dari kasus-kasus yang diangkat semuanya punya solusi, ya, dan solusinya tidak akan lepas dari apa yang kemudian telah diatur di dalam agama kita, ya, sebab agama kita ini adalah agama yang segala halnya insya Allah telah memiliki solusi di dalamnya. Nah, untuk berikutnya, ya, untuk pertemuan hari ini kita sudah cukupkan dengan presentasi tadi, ya. Semoga apa yang tadi kalian dapatkan mulai dari awal penayangan video, terus ada materi yang kalian sudah dapatkan lewat video pembelajaran, ya, dan tadi kita sudah saling berdiskusi, ya, mengenai kasus-kasus yang ada di dalam masyarakat kita dan kita kaitkan dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, maka untuk pertemuan hari ini ya kita cukupkan sampai sini, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya, di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang pernikahan yang tidak sah, ya. Kemudian yang kedua akan membahas tentang hikmah pernikahan, ya, prinsip pernikahan, ya. Dan yang terakhir dia akan membahas tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Jadi saya ulang sekali lagi, untuk pekan depan insya Allah kita akan membahas hak dan kewajiban suami istri, pernikahan yang tidak sah, ya, kemudian hikmah pernikahan dan prinsip-prinsip pernikahan di dalam Islam, ya. Untuk pertemuan hari ini kami ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian kalian semua. Ya, kalian good job hari ini, ya, semua presentasinya disampaikan dengan cara yang sangat baik dan banyak ilmu yang kita dapatkan dari situ. Kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas segala hal yang kita sudah berikan hari ini, segala perhatian syukran wa jazakumullah khair, dan kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.